Selamat datang kembali di podcast Opak Asin. Obrolan pajak asik dan nyenengin. Senang sekali rasanya hari ini saya sudah berada di studio lantai 15 KPP Wajib Pajak Besar 2 bersama saya Rati Silviani. Salam hangat untuk kawan pajak semua. Pada kesempatan hari ini di podcast Opak Asin kita akan membahas tentang sistem administrasi perpajakan yang baru. Dan pada kesempatan kali ini tentunya saya tidak sendiri. Sudah hadir bersama saya seorang penyuluh pajak ahli media dari KPP Wajib Pajak Besar 2 yaitu Pak Edi Triyono. Apa kabarnya Pak? Halo Mbak Rati, alhamdulillah baik semuanya. Halo kawan pajak semuanya. Baik Pak Edi, dengar-dengar nih kabarnya terkait dengan artikel yang baru-baru ini beredar ya Pak di media ya. Jadi kabarnya Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan memastikan bahwa akan ada peluncuran sistem baru sebagai terobosan dari Direktorat Jenderal Pajak. Atau mungkin kawan pajak sudah pernah mendengar adanya Cortex System. Mungkin boleh diceritakan sedikit Pak kepada kawan pajak seperti apa sih terobosan Cortex System itu nantinya? Baik kawan pajak semuanya dan Mbak Rati ya. Cortex itu, core itu artinya inti, tax itu pajak. Jadi core of the core, intinya pajak nih, Cortex ya. Ini berasal dari kata Cortex Administration System atau CITAS. Tapi untuk singkatnya kita sebut aja Cortex ya. Jadi sistem ini nantinya mengintegrasikan semua aplikasi yang ada. Baik aplikasi dari wajib pajak maupun aplikasi dari pegawai pajak juga. Antara lain nih, kalau wajib pajak pasti mengenal ada namanya DJP online, ada e-registration, e-billing, e-faktur, Innova, e-bupot, e-filing, e-SPT, e-statement, e-objection, e-PPK, dan lain-lain. Banyak banget ya. Iya banyak sekali Pak. Kalau untuk kita sendiri sebagai Fiskus, kita punya A-Portal, punya SIDJP, ada Mandor, ada Sisuluh, kita penyuluh punya Sisuluh. Iya betul Pak. AR dan pengawasan punya APROWeb, kemudian pemeriksa punya Portal Derik, Help Me, banyak banget ya, Melati, Studia, Tax Knowledge Base, ada semuanya. Nah, Cortex System nanti yang dibuat saat reformasi, dan Cortex ini adalah salah satu bagian dari kepingan reformasi yang dijalankan proses bisnis yang kemudian didudukkan dalam kerangka sistem administrasi. Proses bisnis apa yang ada di Cortex? Ya, namanya juga Cortex ya. Jadi proses bisnis intinya core-nya apa sih? Jadi mulai dari interaksi dengan masyarakat yaitu penyuluhan, kemudian ke pelayanan, pemeriksaan, penyampaian SPT, pembayaran, ada juga layanan ya. Nanti terakhir ada juga tentang penegakan hukum. Oh oke Pak. Terakhir juga ada upaya hukum, banyak banget ya. Itu semua yang berhubungan dengan berhubungan langsung dengan masyarakat, berdampak dengan masyarakat. Kemudian ada proses bisnis yang lain yang ada di dalam sistem ini. Sebetulnya ya, bagaimana kita mengumpulkan data dan informasinya, kemudian bagaimana data dan informasi tadi menjadi catatan ataupun menjadi sesuatu yang bisa dijadikan dasar untuk menentukan perlakuan kepada wajib pajak. Nanti ke depannya mudah-mudahan sistem ini memudahkan kita semuanya, memudahkan Fiskus dan masyarakat untuk saling berinteraksi. Ini yang betul-betul kami ingin sampaikan kepada masyarakat, bahwa DJP sangat berusaha untuk memberikan kemudahan bayar, mudah menghitung pajak, mudah lapor, mudah melakukan pemotongan dan pemungutan. Itulah kemudian yang DJP coba jalankan. Termasuk juga bagaimana wajib pajak yang melakukan layanan, melakukan konfirmasi ke DJP tentang sesuatu terkait dengan perpajakannya agar diberikan kemudahan. Jadi apapun kemudahan layanan kepada masyarakat, DJP akan coba taruh dalam satu tempat saja, dalam satu sistem ini. Yang tadinya berserakan, ini kita kumpulkan dalam satu sistem, mudah-mudahan lebih menggampangkan semuanya. Kalau nanti suatu saat masih kurang mudahkan, nanti akan kita lakukan perbaikan supaya
menyenangkan semua pihak. Baik Pak Edi, jadi seluruh sistem yang tadi Bapak sebutkan yang banyak sekali itu akan jadikan satu gitu ya Pak Ya, ya, betul, Mbak. makanya disebut Cortex ya Pak. Ya. Nah ini apa sih Pak urgensinya kenapa dibangun Cortex ini Pak? Oke. Untuk apa? Awalnya sih karena kita menyadari ya, DCP menyadari bahwa adanya keterbatasan sistem di DCP. Antara lain belum mencakup semua proses bisnis. Kemudian adanya peningkatan beban akses dan pengelolaan data. Kemudian yang paling utama sebenarnya ada perkembangan dunia digital yang terkini. Ini pasti hal yang baru ya. Iya benar Pak. Jadi ini merupakan hal yang baru ya Pak. Cortex ini tentunya ya sistem baru juga ya untuk kawan pajak. Nah untuk sistem ini sejak kapan Cortex ini dibangun dan kira-kira kapan mulainya ya Pak? Karena terkait berita yang terbaru ini kan Pak, tadinya targetnya Juli ya Pak. Dan lalu ada pengumuman terbaru jadi akhir tahun 2024 ini gimana Pak? Mulainya kapan dan kenyataan nanti kira-kira mulainya gimana Pak? Menurut Bapak dari info terbaru. Oke, terima kasih. Jadi kita mulai flashback dulu ya. Ini Iya, Pak. Cortex ini dibangun sudah lama ya. Kita lihat dari awal, kita flashback di tahun 2021 di bulan Januari sampai Maret itu ada namanya high level design. Itu kita bikin rancangan umum proses bisnis, sistem informasi dan infrastruktur pendukung seperti jaringan dan perangkat kerasnya. Kemudian kita lanjutkan detailed design itu di April sampai dengan September 2021. Itu kita merumuskan secara mendalam rancangan proses bisnis, sistem informasi serta infrastruktur pendukungnya. Kita lanjut ke build and testingnya di bulan Juni 2021 sampai April 2023. Itu tahap pembangunan dan pengujian ya. Kemudian dimulai latihan, ada deploy Mbak Ratih di Juni tahun lalu, persis tahun yang lalu ya. Iya betul Pak. Kita udah mulai deploy, kita membuat namanya ada master training, ada training, ada change agent, itu udah mulai dicoba per skenario ya. Kemudian supportingnya itu mulai di bulan Januari sampai Desember 2024. Ini untuk mendukung dan supporting atas implementasi sistem informasi yang baru. Namun ada perkembangan Bapak Ibu semuanya. Ini terkait NIK NPWP juga. Oh iya Pak. Jadi CITAS itu harus bekerja berbarengan dengan implementasi NIK NPWP yang 16 digit. Nah, kita tidak usah bekerja sendiri. Sepanjang ILAP belum semuanya menerapkan NPWP 16 digit, kita juga belum bisa launching nih Cortex sistemnya. Iya Pak. Jadi sambil menunggu ke semua kesiapan, kita akan melakukan kita sebut namanya habituasi. Habituasi pengenalan agar wajib pajak tidak kagok begitu pas implementasi Cortex nanti. Jadi ada perkembangan terbaru nih Bapak semuanya. Kemarin sudah kita laksanakan pelatihan di batch 1 untuk WP besar. Itu untuk menguji langsung aplikasi hands-on bagaimana Cortex itu kita lakukan. Kita pertama login dulu ke landing page-nya. Kemudian berbagai skenario kita misalnya membuat faktur pajak dengan kode transaksi 01. Nanti saya sebagai pajak keluarannya, Mbak Ratih, langsung praktek gitu ya Pak. Praktek. Berarti login dengan NPWP Mbak Ratih atau PT-nya Mbak Ratih, mengakui PM-nya dari saya. Kemudian nanti sampai dengan SPT kurang bayar, nanti langsung bikin kode billing sampai dengan laporan. Itu batch 1, batch 2 sudah kita laksanakan. Nah, batch 3 kita rencanakan di 24-25 Juni. Ini berarti 2 minggu lagi ya. Iya, Pak. Kalau pajak bersiap, sudah ada listnya. Mungkin pertama untuk WP besar dan khusus dulu ya. Nanti akan bertahap. Jadi sebenarnya ini masih dalam tahap, masih proses ya Pak ya untuk saat ini ya. Proses habituasi. Iya, iya Pak. Dan akan mudah-mudahan benar di akhir tahun ya Pak ya, sesuai rencana. Iya. Bisa dilaksanakan ya Pak ya. Ya kita berdoa saja ya Pak. Semoga proses ini semuanya lancar ya Pak ya tahap-tahapannya. Nah, manfaat dari penggunaan Cortex ini Pak Edi boleh disampaikan sedikit kepada kawan pajak terkait Cortex? Ya. Ini bagi wajib pajak
manfaatnya adanya akun WP pada portal DJP. Nanti namanya TP Portal, Taxpayer Portal. Kemudian layanannya tentu lebih berkualitas. Kemudian potensi sengketa berkurang. Ini bagaimana nanti kita lihat ya. Kok bisa sih? Dengan ada Cortex kok potensi sengketa berkurang. Nah, kemudian yang pasti ini biaya kepatuhannya rendah. Jadi karena semua by system aplikasi yang terpadu jadi satu merendahkan biaya kepatuhannya. Kemudian bagi pegawai DJP nih kayak saya dan Mbak Ratih nih, manfaatnya sistemnya terintegrasi. Untuk buka kita cukup buka Cortex saja. Selama ini kita buka di Windows kita bisa banyak kan? Bisa berapa tab Pak? Banyak tab. Besok satu aja. Kemudian, nah ini penting banget nih, pekerjaan manual berkurang. Selama ini Mbak Ratih ngerjain banyak PBK, ada resiko rendah. Ini kabar baik buat wajib pajak ya. Resiko rendah nantinya kalau berjalan dengan sesuai rencana, otomatis itu. Jadi Mbak Ratih dan tim nggak usah lagi ngerjain manual RR-nya ya. Wah, lumayan banget Pak. Banyak. Kemudian lebih produktif tentunya. Akan makin banyak yang diselesaikan by system, yang manual lebih sedikit. Dengan demikian karena waktu kita semakin banyak, kita bisa meningkatkan kapabilitas pegawai. Kemudian bagi instansi DJP-nya sendiri, ini lebih kredibel dan dipercaya. Kemudian lebih akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. Semua by system. Kemudian kepatuhan diharapkan akan tinggi, kinerja meningkat, dan pada ujungnya tentu harapan kita semuanya tax ratio kita akan naik ya. Padahal diharapkan tax ratio kita di tahun-tahun mendatang sampai 12% Pak. Iya, Pak. Semoga dengan adanya Cortex ini bisa bisa menaikkan tax ratio, tapi tidak memberatkan wajib pajak. Iya Pak. Kemudian ada lagi ya bagi siapa Mbak Ratih? Bagi pemangku kepentingan nih, bagi tax shareholder-nya ya. Iya. Itu datanya real time dan valid. Kemudian meningkatkan kualitas tugas dan fungsi. Saya pikir itu Mbak Ratih manfaat Cortex bagi kita semuanya. Iya Pak Edi. Jadi untuk manfaat yang akan langsung dirasakan oleh kawan pajak dengan adanya Cortex ini sendiri apa aja Pak? Jadi untuk kawan pajak kita akan efeknya apa gitu Pak? Gitu, ya. Di dalam Cortex sistem ini nanti ada 5 yang utama, nanti ada plus 2 sebenarnya nanti. Iya Pak. Coba saya jelaskan satu ya. Iya. Yang pertama probis itu proses bisnis, registrasi atau pendaftaran ya. Kemudian probis pembayaran. Yang ketiga probis penyampaian SPT. Yang keempat probis riwayat transaksi. Kita sebutnya taxpayer account management. Kemudian probis layanan perpajakan. Ada 2 lagi yang sedang berjalan, lagi berproses. Ada probis penegakan hukum. Ini ngeri juga mendengarnya. Ini sudah kita siapkan materi tentang probis bukti permulaan dan probis penagihan. Kemudian yang berikutnya seperti penyidikan, ini PMK-nya aja masih digodok, belum selesai. Kemudian probis pemeriksaan terakhir belum. Kemudian probis yang upaya hukum terkait keberatan, banding, gugatan itu on the way, sedang progres. Baik, berarti ada sementara ini ya, ada 5 proses bisnis yang akan berdampak kepada kawan pajak ya Pak. Iya. Boleh ya Pak kita bahas satu persatu dari 5 proses bisnis itu ya Pak. Mulai dari yang pertama terlebih dahulu tadi ada probis registrasi ya Pak, atau pendaftaran. Ini semakin menarik sekali ya Pak Edi ya. Jadi untuk sistem yang baru ini, Cortex ini nantinya apakah semua kawan pajak akan langsung menggunakan proses bisnis ini pada akhir tahun langsung semuanya serentak akan memakai Cortex Pak, atau ada tahapannya setelah itu untuk penyesuaiannya, atau dan kita boleh satu-satu ya Pak, mulai dari pendaftaran. Jadi agar kawan pajak ini bisa bersiap-siap ya Pak yang menonton kali ini, hari ini kita bahas dari yang pertama, perubahan pada proses registrasi pendaftaran itu Pak, gimana Pak? Baik, nantinya proses bisnis registrasi lebih mudah. Seperti kita ketahui, pendaftaran merupakan bagian dari 4 kewajiban dasar wajib pajak,
yaitu kita kenal daftar, hitung, bayar, dan lapor berarti ya. Iya, betul. Nah, proses yang baru nanti akan lebih mudah, lengkap, akurat, dan mutakhir. Jadi, untuk memudahkan WP, Direktorat Jenderal Pajak telah menyediakan layanan administrasi perpajakan melalui kanal 3C atau 3C, Mbak. Itu klik, call, and counter. Klik artinya layanan administrasi perpajakan dapat diakses secara daring melalui laman Pajak Go ID. Nah, klik aja Pajak Go ID-nya. Kalau call artinya layanan administrasi perpajakan dapat diakses melalui kring pajak. Itu yang kita konteks 1.500-200. Kalau counter artinya layanan administrasi perpajakan dapat diakses melalui pos atau loket di KPP. Itu nanti borderless Mbak Nat ya. Tidak hanya misalnya orang yang KTP-nya di Bandung misalnya, kemudian lagi dinas di Makassar, nah dia bisa daftar di KPP Makassar. Lebih mudah ya Pak ya. Kemudian apa namanya ya? Namun layanan yang tersedia pada kanal-kanal tersebut masih terbatas saat ini. Nah, DJP melakukan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau kita sebut Cortex, sehingga terdapat perubahan-perubahan yang diharapkan dapat mempermudah wajib pajak. Nah, pada sistem saat ini ya, SIS sekarang ini ya, saluran pendaftaran masih terbatas pada loket saja. Kemudian validasi data hanya pada sistem DJP, proses pendaftaran dan perubahan data hingga penghapusan belum terintegrasi, serta data antar NPWP serta data NPWP pusat dan cabang belum terintegrasi. Sedangkan nantinya yang to be-nya pada Cortex nanti, kemudian registrasi saluran pendaftaran tersedia di banyak channel. Kita sebut omni channel ya. Bahkan bisa dilakukan di KPP manapun, seperti saya cerita tadi ya, di seluruh Indonesia, borderless. Kemudian validasi data dilakukan dengan pihak ketiga. Nanti kan kita sudah link antara NIK-nya kita dengan Dukcapil ya. Nanti langsung validasi dengan pihak ketiga. Berikutnya seluruh prosesnya terintegrasi, kemudian memberikan kesederhanaan melalui NIK sebagai NPWP. Ini sudah mulai berprogres, sudah 90% mungkin ya, yang NIK sudah dipadankan dengan NPWP. Kemudian data antar NPWP juga terintegrasi dari satu NPWP untuk satu entitas, baik pusat maupun cabang. Sudah nggak ada lagi kode 001. Cabang itu udah nggak ada ya Pak ya, jadi semua satu NPWP. Semua satu NPWP. Cuman kalau untuk cabang nanti kita terapkan namanya NITKU ya, nomor induk tempat kegiatan usaha. Dengan demikian akan memudahkan WP dalam berinteraksi dengan DJP, Single Digital Access kita menyebutnya. Jadi ini ya Pak, tadi Bapak sebutkan kesederhanaan melalui NIK NPWP. Jadi itu mengapa kita sejak kemarin itu diminta untuk melakukan pemadanan NIK NPWP ya Pak. Ini alasan untuk tersambung ke Cortex juga ya. Betul, Pak. Oke. Kemudian yang kedua, untuk probis yang kedua, ini DJP sedang mengembangkan proses bisnis pembayaran yang lebih mudah dan efisien yang akan diimplementasikan saat Cortex nanti digunakan Pak. Dan dengan perkembangan digital saat ini sebagai dampak kemajuan teknologi menjadi tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak agar sejalan dengan perubahan zaman. Nah, Direktorat Jenderal Pajak memahami bahwa peningkatan keandalan dalam sistem perpajakan sangat diperlukan untuk menunjang proses perpajakan yang lebih terintegrasi, efisien, dan modern. Untuk itulah, Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi pada sistem inti administrasi perpajakan yang saat ini disebut dengan Cortex. Peningkatan keandalan dilakukan pada semua lini proses bisnis, termasuk proses bisnis pembayaran ini ya Pak Edi. Bisa dijelaskan sedikit Pak, gimana probis pembayaran yang kedua? Iya, yang kedua. Baik. Direktorat Jenderal Pajak memahami bahwa proses bisnis pembayaran saat ini perlu ditingkatkan, diperbaiki. Tujuan untuk mengurangi beban administrasi dan meningkatkan efisiensi administrasi wajib pajak.
Jadi saat ini tuh pembuatan kode billing masih di input manual, key in ya masih di input manual. Dan digunakan hanya untuk satu jenis setoran pajak. Jadi bikin banyak ya Pak? Kalau mau bikin setoran pasal 21 bikin, pasal 23 bikin, PPh, PPN, banyak sekali kode ID billingnya Pak. Kemudian belum tersedianya saluran permohonan imbalan bunga dan pengembalian pembayaran pajak yang dapat diakses secara online. Ini masih manual. Saya ngajuin IB, BPP kita yang ngajuin IB masih pakai surat permohonan manual. Dan seperti yang tadi Bapak sebutkan restitusi itu ya Pak, pendahuluan ya Pak? Ya, betul. Ya masih manual kan Pak? Iya. Serta belum adanya saluran otomatis untuk wajib pajak mengetahui berapa sebenarnya kewajiban pajak yang masih harus dibayar. Sehingga WP masih harus datang ke KPP untuk minta konfirmasi. Berapa sih tunggakan saya? Apa yang harus saya bayar? Itu mereka harus manual datang. Iya, betul Pak. Nah, pada proses pembayaran yang akan menggunakan Cortex, DJP akan memberikan berbagai kemudahan. Di antaranya adalah integrasi sistem bank persepsi dengan sistem DJP. Jadi terintegrasi DJP sama sistem perbankan ini ya. Ini akan memudahkan WP menyelesaikan pembayaran pajak pada satu aplikasi saja. Kemudian nantinya satu kode billing itu akan dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas satu atau lebih jenis, masa, dan ketetapan pajak. Ini bisa memudahkan sekali ya Pak, wajib pajak. Jadi satu aja untuk semua. Sekali klik. Iya, untuk bayar semua jenis itu ya. Bayar. Kemudian ada hal yang baru, namanya deposit pajak ya. Nanti akan tersedia akun deposit pajak untuk pemenuhan kewajiban pajak. Ini akan memberikan kemudahan berupa penyetoran pajak lebih awal. Jadi kalau kita punya deposit, tidak akan ada cerita STP, telat bayar nggak ada. Kemudian penyampaian permohonan imbalan bunga dan pengembalian pendahuluan, pendul ini ya, secara online. Ini memudahkan Anda dan memudahkan kita sebagai Fiskus. Kemudian terakhir, di Probis pembayaran, wajib pajak bisa mengetahui kewajiban yang masih harus dibayar. Itu Mbak Rati. Jadi keuntungannya kalau mengetahui kewajiban, jadi nggak perlu jauh-jauh untuk konfirmasi ke KPP, wajib pajak, kawan pajak bisa langsung bayar aja ya Pak? Otomatis melalui Cortex ini. Betul, ya Pak? Oke, yang selanjutnya yang ketiga ini tentang SPT ya Pak tadi ya Probisnya. Jadi SPT atau surat pemberitahuan ini merupakan salah satu kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh kawan pajak. Pelaporan SPT ini merupakan serangkaian kegiatan administrasi perpajakan mengenai SPT yang disampaikan oleh kawan pajak. Nah, bagaimana Pak pembaruan cara penyampaian SPT ini yang akan disampaikan oleh kawan pajak? Baik. Jadi pembaruan cara penyampaian SPT bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam penyampaian SPT. Nantinya proses pelaporan dilakukan dalam satu aplikasi. Saya udah nyoba nih, ada namanya tax return. Nanti muncul SPT pasal 21, SPT masa PPN, orang pribadi ataupun badan, ada semuanya, ada pilihannya. Kemudian nomor seri faktur pajak dan kompensasi pajak masukan tersedia secara otomatis, muncul di sana nanti. Kemudian data bukti potong sudah tersedia setiap waktu. Ini berarti kawan pajak semoga nanti dengan Cortex ada kendala lagi ya Pak ya, mudah sekali untuk penyampaian SPT juga ya untuk kawan pajak. Satu aplikasi untuk menyampaikan semua jenis SPT. Iya betul Pak. Dan lanjut yang proses bisnis berikutnya, yang keempat adalah proses bisnis taxpayer account management atau manajemen akun wajib pajak. Saat ini wajib pajak dapat mendapatkan informasi secara daring melalui laman DJP online. Namun, informasi ini sangat terbatas pada menu profil singkat wajib pajak saja dan juga riwayat SPT. Lalu bagaimana nanti di Cortex dengan TAM ini, Pak? Ya. Apakah ada pembaruannya yang lebih daripada kita cuma bisa lihat profil aja untuk sementara ini ya, Pak ya? Nantinya akan lebih hebat lagi. Ya, kita tunggu ya. Nah, sebagai gantinya nanti di Cortex, DJP akan meluncurkan namanya Taxpayer Portal. Mungkin kita nyebutnya Probisnya itu Taxpayer Account Management ya, di Probis ketiga, TAM ya. Nanti kalau wajib pajak login di situ,
di TP portal tadi, itu akan pertama menyajikan data dan atau informasi WP dalam satu aplikasi. Ada namanya profil 360 derajat. Kemudian memberikan informasi perpajakan yang relevan. Kemudian juga ada hal yang baru nih, tersedia namanya fitur buku besar atau ledger. Di sana kita kelihatan transaksi debit kredit, bayar pajaknya, nyetor deposit, ada di sana semuanya. Itu sudah lengkap banget ya. Satu aplikasi itu ada buku besarnya, itu lengkap sekali ya Pak ya. Saya udah lihat Iya. panjang ini. Iya Pak. Kemudian untuk proses bisnis yang terakhir, ini terkait dengan layanan perpajakan ya Pak ya. Nah ini apa sih tujuan reformasi di layanan perpajakan ini Pak Edi? Oke. Tentunya untuk membantu peningkatan kepatuhan kantor pajak dong, tersedia layanan informasi, edukasi, dan layanan administratif yang penting bagi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Jadi dengan layanan tadi Anda bisa menyampaikan dua hal. Yang pertama pengaduan, itu bisa klik di layanan, bisa mengadu. Atau sebaliknya, kalau puas pas konsultasi dengan Mbak Rati, atau misalnya PBK kok cepat banget dikerjainnya, kawan pajak bisa memberi apresiasi di situ. Apresiasi tulis, saya sangat puas dengan pelayanan perpajakan di KPP LTO 2. Lalu apa manfaatnya Pak untuk kawan pajak dengan reformasi layanan perpajakan ini Pak yang ada di Cortex? Ya, saya pikir banyak ya Mbak Rati ya. Manfaatnya bisa kita lihat lah, ada omni channel, itu gampang ya, banyak channelnya. Kemudian borderless, ini yang baru. Jangkauan layanan dan informasi pasti lebih luas. Kemudian sifatnya universal. Ini dapat dimanfaatkan juga oleh non wajib pajak. Misalnya UMKM yang baru, yang belum terdata di NPWP ya, itu bisa kita kasih akses untuk buka dengan hanya fitur-fitur tertentu saja, belum semua. Jadi layanan ini nggak harus wajib pajak ya Pak, open berarti ya untuk diakses. Tapi tentunya dengan sistem informasi manajemen ada batasan-batasannya ya, siapa bisa mengakses ya. Kemudian sistem nanti itu terintegrasi Mbak Rati. Jadi riwayat pengguna informasi lebih andal, akan terrecord semua transaksinya. Kemudian terakhir ini akan mudah diakses. Jadi layanan mudah dilakukan secara mandiri. Jadi Anda kemana-mana bisa melakukan kewajiban perpajakannya dengan laptop ya, saat ini main dengan laptop. Apapun bisa kita lihat dari sana. Baik Pak Edi, sebelum kita tutup IG Live hari ini, boleh nggak Pak sharing sedikit dengan Cortex pertemuan yang terakhir ini, ada info-info terbaru nggak Pak? Dan yang bisa Bapak sampaikan kepada kawan pajak, apakah ada info penting berikutnya tentang Cortex ini? Sekali lagi, ini menekankan bahwa nanti sistem akan diganti dengan Cortex. Semoga akan memberikan kemudahan dan kecepatan dalam wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kita akan saling menunggu ya, menunggu kesiapan ILAP yang lain, integrasi data antara DJP dengan Dukcapil. Setelah semuanya lengkap, kita akan melakukan habituasi dengan wajib pajak. Nggak cuma wajib pajak ya, kita juga Fiskus, wajib pajak maupun instansi yang lain nanti akan mencoba bertahap bagaimana sih cara masuk login ke landing page-nya, kemudian berlatih melihat menu di taxpayer portalnya, kemudian melakukan transaksi, misal bikin bukti potong bagi instansi pemerintah atau wajib pajak yang punya karyawan, bikin SPT sampai lapor SPT. Bahkan lebih hebatnya lagi, nanti semua surat-surat menyurat itu akan berkurang karena semua di sini. Misalnya AR mau menyampaikan SP2DK, surat cinta ke wajib pajak, itu bisa lah sana. Iya, betul Pak. Semuanya online. Itu bocorannya dia. Iya, terima kasih Pak Ade. Keren banget ya ini Cortex ya. Semoga mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan dari awal sampai dengan saat ini juga sudah dapat dipahami oleh semua kawan pajak. Dan juga kawan pajak akan jadi lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Begitu ya Pak Edi ya? Amin Pak. Oke, terima kasih Pak Edi atas informasi dan waktunya untuk dapat di live hari ini. Dan baik kawan pajak, sekian LT2 Live kali ini terkait dengan Cortex. Semoga
Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kawan pajak semua. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada kawan pajak yang sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Saya Rati Silviani. Dan saya Edi Triyono. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di LTO2 Live berikutnya.